kan kita tidak tahu. Pertanyaan tentang MOU saja siapa yang tanda tangan. Tetap di 2022 akan tetap dilaksanakan. Yang dirugikan tentunya adalah masyarakat. Yang Tidak ada motif politik di balik itu. Pak Anies itu jalan sesuai dengan apa adanya setiap hari. Tidak ada motif politik apapun. Partai aja belum punya agenda, itu udah pasti dilaksanakan. Baik pemirsa, kita bertemu lagi di Bongkar Insights. Kali ini kita akan membongkar isu yang hari ini sangat heboh, yaitu ajang Formula E yang rencananya akan digelar di Provinsi DKI Jakarta, dan dikabarkan anggaran untuk penyelenggaraan Formula E ini lumayan besar, ya, triliunan rupiah. Temuan BPK menyebutkan jika pelaksanaan Formula E terus tetap dilaksanakan, jadi akan menyedot anggaran triliunan rupiah. Untuk komitmen fee-nya saja itu kurang lebih 2,4 triliun. Ya. Dan sementara di satu sisi, ya, Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19. Ya. Apakah penyelenggaraan Formula E, ya, itu akan tetap dilaksanakan? Lalu bagaimana respon publik, ya, dengan rencana penyelenggaraan Formula E, ya, yang konon Gubernur Anies Baswedan tetap ngotot untuk menyelenggarakan ajang Formula E ini di tahun 2022. Nah, kali ini kita akan membongkar apa dibalik kisruh Formula E ini. Untuk membahasnya, di studio telah hadir dua narasumber, tamu saya yang luar biasa. Ada Pak Syarif Hidayatullah. Beliau ini adalah Ketua Umum Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia dan juga pengurus Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kemudian juga beliau juga pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Dan satu lagi tamu saya yang tidak asing lagi adalah Bung Ferdinand Huta Hayan. Beliau adalah mantan politisi Partai Demokrat yang banyak menyoroti juga soal Formula E ini. Baik, saya sapa dulu tamu saya yang terhormat. Apa kabar Pak Syarif? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah vaksin 2 kali? Wah, udah 2 kali sudah dapat sertifikat. Sudah dapat sertifikat, alhamdulillah, ya. Masih mendampingin Pak Anies? Sampai saat ini, detik ini, alhamdulillah masih. Masih, alhamdulillah, ya. Terus. Apa kabar, Bung Ferdinand? baik, alhamdulillah. Masih bersemangat ya? Oh, kita harus semangat terus. Udah vaksin 2 kali juga? Sudah tentu. Alhamdulillah, ya. Ini warga negara yang baik. Bukan anti vaksin ya. Untuk kepentingan diri sendiri. Iya. Masih aktif menyoroti Formula E ya? Oh, masih saya kawal terus 24 jam non-stop. tidak boleh dilewatkan ini barang. Tidak boleh dilewatkan ya. Iya. Nah, gini Pak, saya ke Bung Ferdinand dulu ya. Iya. Bagaimana Bung Ferdinand melihat ini tentang ini kisruh di balik Formula E ini? Ya, pertama begini ya, kita secara prinsip sebetulnya bagi Pemda dimanapun atau kepala daerah yang punya program tidak masalah memilih program apapun sepanjang catatannya bermanfaat untuk rakyat dan menghasilkan sesuatu untuk daerah gitu. Nah, terkait dengan Formula E ini kan menjadi bermasalah menurut kita ya, bermasalah ya, tetapi nanti apakah memang betul dia akan bermasalah kita akan lihat kemudian. Tetapi yang paling kita soroti di dalam hal ini yang pertama adalah terkait dengan gelap gulitanya. Saya selalu menggunakan istilah gelap gulita terkait penyelenggaraan Formula E ini. Karena apa? MOU-nya pun sampai saat ini kita tidak tahu sebetulnya yang menandatangan siapa. Apakah gubernur, apakah kepala dinas pemuda dan olahraga, ataukah dirut Jakpro, atau orang lain yang ditunjuk oleh ketiga ini. Karena tiga pihak inilah sekarang yang ada selalu kita dengar
di dalam pelaksanaan Formula E ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan biaya pelaksanaan. Ini yang sangat besar dan masih menggunakan APBD. Ya, ini kalau temuan BPK Provinsi DKI Jakarta kan kalau ajang Formula E ini terus dilakukan, ya itu akan menguras dana APBD kurang lebih 5 triliun. Ya, sampai sekarang yang sudah terkuras dari APBD kan sudah cukup besar. Ya, yang pertama fee Formula musim 2019-2020 yang sudah dibayarkan sebesar 360 miliar. Musim 2020-2021 masih terbayar setengah lagi belum atau baru dibayar 11 juta pound sterling atau sekitar 200 miliar, maka total yang terbayar itu fee-nya kan 560 miliar. Yang ketiga adalah terkait dengan bank garansi senilai 423 miliar ya kalau nggak salah, nanti dikoreksi silakan. Nah, ini apalagi statusnya bank garansi ini kan gelap gulita juga, katanya sudah berhasil dinegosiasi dan ditarik. Nah, kalau sudah ditarik, saya bertanya uang itu ditempatkan di mana? Kalau memang sudah ditarik, apakah dikembalikan ke APBD atau ditempatkan di mana? Nah, dana ini kan kurang lebih kan 1 miliar kalau di total antara komitmen fee dengan bank garansi ya. Komitmen fee itu yang sudah terbayarkan, yang sudah dikeluarkan. Oh iya, lebih dari sekitar 1 triliun ya, sekitar 1 triliun. 1 triliun, sorry. Ya, 1 triliun yang sudah keluar terkuras dari APBD. Ditambah lagi waktu itu ada PMD ke Jakpro yang disediakan untuk pelaksanaan infrastrukturnya, menyediakan sirkuitnya segala macam lah, itu sekitar 304 miliar kalau nggak salah ya, saya agak lupa datanya, tapi 300-an miliar ya. Nah, ini kan yang terkeluar dari APBD itu sebetulnya sudah 1 triliun lebih termasuk yang ke Jakpro tersebut. Ya, kurang lebih 1 triliun. Itu yang kita tahu. Yang berikutnya adalah yang kita pertanyakan dari pelaksanaan Formula E ini kan, ini Pak Anies sebagai kepala daerah mengeluarkan instruksi baru ya, Ingup pelaksanaan ini Juni 2022 harus jalan, harus dilaksanakan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi kita, kembali ke yang 2 pokok tadi. Ini biayanya mau dari mana? Kalau dari APBD kan sangat ironis sekali kalau APBD sebesar itu harus ditempatkan untuk sebuah ajang balapan, di mana kita saat ini sedang fokus untuk menghadapi pandemi yang belum usai. Itu. Nah, yang berikut adalah kalaupun mau dilaksanakan ini, lokasinya mau di mana sebetulnya? Karena sampai sekarang pun kita tidak tahu akan dilaksanakan di mana. Karena dulu kan diajukan di seputaran wilayah Monas, kan akhirnya tidak diizinkan karena menyangkut cagar budaya dan segala macam, ada aturan-aturan dan peraturan menteri yang tidak boleh ditabrak lah. Ya. Nah, sekarang ini nanti mau dilakukan di mana? Nah, 2 pertanyaan ini saja membuat kita melihat ini sebetulnya Formula E benar masih akan jalan atau Ingup ini hanya sebagai fasilitas atau sarana bagi gubernur untuk mengulur waktu. Berarti ada 3 masalah nih. Satu soal tempat, ya. Itu rencananya diselenggarakan di Monas, ya. Dan itu sudah ditolak oleh permasalahan pokok lah. Ya. Kemudian soal anggaran. Kemudian yang ketiga ada soal pandemi COVID. Nah, kira-kira terlaksana nggak ini? Kalau ditambah dengan, itu kan 3 pokok masalah utama. Kalau kita tambah dengan masalah-masalah lain, seperti mempertanyakan aspek legalitasnya. Ya, MOU kita dengan VIA sebetulnya sekarang itu masih berlaku atau tidak? Ini kan kita juga masih mempertanyakan, karena apa? MOU yang ada itu kan mensyaratkan kita harus membayar komitmen fee setiap tahun. Dan itu sekarang kan kita terbengkalai lah. Saya belum ingin menyebutnya wan prestasi ya. Tapi yang jelas kita terbengkalai dalam pembayaran itu. Nah, apakah dengan begitu status MOU-nya masih berlaku atau tidak? Nah, kalau MOU-nya sudah dianggap oleh VIA wan prestasi, nah, terus kita mau melaksanakan dengan aspek legalitas apa nantinya? Jadi menurut saya 2022 bulan Juni ini sangat tidak mungkin dan tidak rasional untuk bisa dilaksanakan dengan melihat masih banyaknya permasalahan yang tidak terselesaikan sampai sekarang. Oke, baik. Saya ke Pak Sarip. Baik. Kira-kira apa sih yang menjadi target Pak Anies Baswedan? Kalau target Pak Anies itu terkaitan dengan formula tetap akan dilaksanakan, ya. Tetap di 2022 akan tetap dilaksanakan karena Dispora sendiri sudah diberikan kepada Jakpro untuk mencari sponsor-sponsorship,
ya ta? Artinya mencari dana di luar APBD. Ya, di luar APBD maupun yang sudah ada. Keterkaitan 2020 ya kan yang telah dianggapnya korupsi ini itu ada dugaan di mana kan dihentikan sementara. Dihentikan untuk menangani pandemi untuk kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat Jakarta. Ya, sehingga dihentikan. Keterkaitan masalah dihentikan selama ini dan akan diselenggarakan 2022 ini kan COVID sudah selesai, sehingga akan berjalan terus. Kita lihat saja nanti, bukan terkait masalah mengulur tidak ada, ya, tetapi sudah dijadikan program bahwa nanti bulan Juli nanti akan tetap diselenggarakan. Artinya kan gubernur tetap ngotot agar ajang Formula E ini tetap dilaksanakan. Tetap akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022. Tetapi terkaitan masalah tempat nanti kita lihat saja nanti. Kan ada penentuan. Karena kemarin kan mau di Monas, ya ada peraturan-peraturan yang harus tidak diperbolehkan, sehingga kita sedang mencari, ya. Itulah itu dikonfirmasi kepada Jakpro. Ya, Jakpro yang punya wewenang di situ. Kalau Dispora itu sudah menginstruksikan kepada Jakpro agar mencari dana-dana tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan ini. Begitu. Jadi agenda itu udah pasti dilaksanakan.